Tribuners, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Seradita. Polisi menggeledah rumah pembunuh Vina Cirebon, Peggy alias Peron, pada Rabu 22 Mei siang. Kediaman Peggy terletak di Desa Kepompongan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Penggeledahan ini dilakukan setelah petugas kepolisian menangkap Peggy alias Peron di Bandung, Jawa Barat pada Selasa malam. Terlihat akses jalan menuju rumah Peggy dikelilingi oleh kebun dan pepohonan yang cukup rindang. Berdasarkan pantauan Tribun Jabar di lokasi, polisi tiba sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat menggunakan kendaraan roda 4. Ada pula petugas yang menggunakan sepeda motor. Masyarakat dan awak media pun tidak diperbolehkan mendekat ke lokasi. Aparat juga tampak berjaga di sepanjang akses masuk ke kediaman pembunuh Vina Cirebon tersebut. Petugas terlihat berkumpul di dekat halaman rumah nenek Peggy alias Perong. Salah satu warga bernama Marsina membenarkan bahwa rumah yang didatangi kepolisian dari Polres Cirebon Kota merupakan milik nenek Peggy alias Perong. Menurutnya sejak kecil Peggy tinggal bersama neneknya di Blok Simaja, Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Bogor. Di dalam rumah terdapat pula ibu, adik, dan saudara-saudara Peggy. Masnia mengatakan sudah 1 minggu Peggy pindah ke Bandung bersama ayah kandungnya dan bekerja sebagai buruh bangunan. Sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian, polisi juga sudah menyita sepeda motor yang diduga milik Peggy. Kemudian hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat tadi, polisi masih menggeledah kediaman nenek Peggy. Sementara warga sekitar juga semakin ramai menonton kedatangan petugas kepolisian. Peggy Setiawan alias Perong merupakan salah satu dari 3 DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ia berhasil ditangkap jajaran di Treskrimum Polda Jawa Barat setelah 8 tahun pencarian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kilanto, wartawan 7 Jabar. Kali ini saya berada di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana pada sore hari ini petugas kepolisian dari Polres Cirebon Kota maupun Polda Jawa Barat mendatangi Pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon, Peggy Setiawan alias Perong, ternyata sudah lama berada di Bandung sebelum akhirnya ditangkap Polda Jawa Barat. Peggy sendiri di Bandung bekerja sebagai buruh bangunan. Hal tersebut diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas pada Rabu 22 Mei. Penyidik masih mendalami terkait pelarian Peggy selama 8 tahun dan juga perannya dalam kasus Vina. Pihak kepolisian akan mendalami apakah ada upaya penggantian identitas atau penghilangan jejak yang dilakukan oleh Peggy. Kombes Jules Abraham Abbas juga mengklaim bahwa pihak kepolisian tidak asal tangkap. Dalam penangkapan Peggy ini, Abbas memastikan bahwa penyidik telah melakukan pendalaman dan pengumpulan bukti-bukti. Terkait 2 pelaku lain yang masih buron, pihaknya memastikan akan segera menangkapnya. Baik. Pak Kabit, satu lagi Pak Kabit, infonya si Pegong itu jadi kuli bangunan selama kabur-kaburan teh. Ya, jadi saudara Peggy ya yang kita DPO ya, Peggy alias Perong yang saat ini kita ketahui identitasnya bernama Peggy Setiawan ini. Informasi terakhir yang kami dapatkan adalah bekerja saat ini sebagai buruh bangunan ya, buruh bangunan di Bandung, sehingga kami melakukan penangkapan di Bandung. Sudah lama di Bandungnya atau dalam 8 tahun itu atau bagaimana? Informasi sementara seperti itu, namun akan kami dalami kemana saja selama 8 tahun. Itu sempat nggak ada upaya ganti identitas seperti itu nggak Pak Kabit? Atau memang identitasnya masih yang lama? Masih kita dalami.
apakah ada upaya untuk mengganti identitas, apakah yang bersangkutan berusaha menghilangkan jejak dan lain sebagainya. Tapi terima kasih kepeduliannya, dan saat ini yang bisa saya sampaikan hanya bahwa Polda Jabar tentunya dibantu oleh tim Mabes Polri, Polres Cirebon Kota, kita sudah bersama-sama untuk mengungkap kasus ini secara terang-benderang. Pak Kabit, satu lagi, ini kan ada pertanyaan nih dari masyarakat, bagaimana polisi bisa meyakinkan bahwa Satu saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon mengajukan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK pada Rabu 22 Mei 2024. Wakil Ketua LPSK, Susi Laning Tias, mengatakan pihaknya tetap mencari tahu lebih jauh apakah terdapat saksi atau pihak keluarga saksi dan korban lain dalam kasus tersebut. Ia belum bisa memastikan sampai kapan pihaknya akan memberikan perlindungan terhadap seorang saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon. Masih perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut terkait perlindungan yang telah diajukan seorang saksi itu. Di sisi lain, dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, LPSK telah berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat. Langkah ini diambil pihaknya untuk menyelidiki lebih jauh mengenai perkembangan kasus yang telah terjadi 2016 silam. Untuk informasi, kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Vina dan kekasihnya, Rizky atau Eki, kembali viral usai diangkat ke layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Peristiwa memilukan itu terjadi di kota Cirebon pada 2016. Sebanyak 8 orang tersangka sudah diadili di pengadilan. 3 pelaku lain yang belum diringkus dan masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Namun terbaru, polisi menangkap salah satu buron kasus pembunuhan Vina Cirebon bernama Peggy Atias Perong di Bandung, Jawa Barat. LPSK kemarin tim LPSK sudah melakukan proaktif ya. Siap. Saya dengan Sri Suparyati masih ke Polda Jawa Barat berkoordinasi terkait dengan kasus ini, dan kemudian nanti akan kami lanjutkan juga untuk melakukan penelitian lebih jauh terkait dengan kasus ini. Memang sudah ada satu saksi yang mengajukan ke LPSK, tetapi juga kami masih mendalami mungkin ada saksi atau korban atau keluarga saksi atau korban yang mengajukan permohonan ke LPSK. Jadi kami sudah melakukan proaktif sejak kemarin. Artinya untuk mendatangi keluarga korban sudah dilakukan oleh pihak LPSK atau belum? Belum. Tapi keluarga korban ada yang sudah mengajukan terkait ancaman-ancaman yang dilakukan selama ini? Belum ada, Belum ada, saksi saja. hanya saksi saja. Intinya Mas, pokoknya LPSK tetap terbuka ya, siapapun baik keluarga korban, saksi gitu ya, yang memang menginginkan perlindungan LPSK kami sangat terbuka, tapi tentunya lewat prosedur dan kita melakukan sesuatu. Bu, untuk satu saksi yang mengajukan itu boleh tahu Bu apa aja yang diajukan bentuk perlindungannya? Sejauh ini sih masih pendampingan ya, dan kami masih melakukan keterangan lebih lanjut karena soal administrasinya segala macam itu masih kami lakukan penelitian. Nantinya akan ada perlindungan selama berapa lama Bu? Itu kami belum tahu ya, karena kami ini masih awal banget, jadi kami masih melakukan uji penilaian. Ya, masih kita analisis juga jauh. Bu, tapi nantinya akan ada jemput bola nggak Bu ke keluarga-keluarga atau keluarga terpidana? Dari LPSK sendiri ada jemput bola? Kalau keluarga korban kita sebenarnya sudah melakukan kontak-kontak ya, dengan kuasa hukumnya. Nah itu yang nanti kami akan tindak lanjuti segera berkaitan dengan pengajuan kalau ada keluarga korban yang mengajukan permohonan bantuan atau perlindungan pada LPSK. Selama ini tanggapannya gimana Bu? Tanggapannya kok iya, kita belum ketemu soalnya sama ya. Tapi kalau dari kuasa hukumnya sih positif saja. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amrial mempertanyakan cara polisi mengidentifikasi identitas Peggy, salah satu pelaku yang masuk dalam daftar pencarian orang di kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pertama, Reza juga mengaku penasaran asal-muasal polisi yang akhirnya memutuskan bahwa Peggy yang ditangkap pada Selasa kemarin adalah salah satu DPO kasus pembunuhan Vina setelah 8 tahun berlalu. Jika identitas Peggy diketahui dari keterangan tersangka yang sudah ditangkap, Reza juga mempertanyakan kapan mereka diperiksa untuk pertama kalinya. Selain itu, ia juga
mempertanyakan terkait seberapa rinci informasi yang didapatkan penyidik terkait identitas Peggy jika memang hal tersebut didapat dari para tersangka. Menurutnya, jika memang identitas Peggy diketahui secara rinci seperti tersangka lain, maka seharusnya 2 DPO lainnya, yaitu Andi dan Dani, bisa cepat ditangkap. Di sisi lain, ia berharap agar Peggy tidak diperiksa dengan cara kekerasan oleh penyidik. Hal tersebut perlu dihindari lantaran pengakuan seorang tersangka seperti Peggy bersifat ringkih. Ia mengungkapkan hal itu tak perlu dilakukan juga demi menghindari adanya pencabutan BAP seperti tersangka lainnya. Menurut Reza, deretan pertanyaan dirinya ini penting untuk dijawab Polda Jabar lewat investigasi yang tuntas, menyeluruh, objektif, dan transparan. Diketahui Peggy alias Peron, yang merupakan salah satu DPO dalam kasus pembunuhan Vina, telah ditangkap pada Selasa malam kemarin. Dia ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Jawa Barat setelah 8 tahun pencarian. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Kami akan kembali dengan informasi lengkap lainnya hanya di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.